Mari saudara kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Kami mau Bapa sharing firman-Mu malam hari ini. Ajar Bapa hati kami ya Tuhan. Biarlah Bapa benih-Mu, firman-Mu Tuhan, kami tabur Bapa di dalam setiap hati manusia ya Tuhan. Tumbuhlah, berkembanglah dan jadilah besar ya Tuhan. Terima kasih atas nama Shikara Patakara Pahayara nama Shikara. Urapi Bapa firman-Mu, sadarkan kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami belajar. Melalui firman-Mu kami diubahkan Tuhan. Melalui firman-Mu Bapa, hati kami mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, biar kesombongan dihancurkan Bapa dengan kuasa nama Yesus. Biar darah Yesus Bapa menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kami, baik kecil besar, sengaja tidak disengaja. Mari Tuhan ubah Bapa hidup kami jadi seperti Bapa rencana dan destiny yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Bapa, rencana sorga biarlah hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus memberkati, mengurapi, mengajar bagi hidup kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Ya shalom juga buat semuanya ya. Ya saya berdoa saudara bisa tangkap nanti firmannya, karena firman ini saya juga baru belajar hari Minggu kemarin ya, 2 hari yang lalu. Ya di saat di tengah-tengah saya siapkan firman, Tuhan bicara sesuatu yang berbeda dengan apa yang saya siapkan. Wah itu benar-benar bikin ruwet, bikin pusing sebenarnya. Tapi sangat menikmati saya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pelayanan sederhana ini. Ya sebelum saya khotbah untuk hari ini, saya juga mau nyampein tentang kemarin ya. Di hari Minggu saya sampaikan terakhir di firman-Nya tentang ajakan juru selamat. Nah di dalam Matius 11 ayat 25, Tuhan memberikan hikmat bagi orang yang kecil, kata firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 25. Nah dengar baik saudara ya, malah Tuhan bersyukur katanya ya, dalam pribadi Yesus berkata bahwa aku bersyukur Tuhan Kau tidak membukakan rahasia-rahasia kepada orang pandai. Ya kenapa? Orang pandai gak akan lihat apa-apa, itu firman-Nya kemarin. Kalau kamu bisa mengajari Tuhan seolah-olah pandai dan melebihi Tuhan itu sendiri, saudara justru akan mengalami kesusahan. Karena ternyata Tuhan itu akan menyatakan segala kemuliaan, mujizat, pertolongan bagi orang rendah ataupun orang yang rendah hati. Ya bukan minder ya, tapi orang yang rendah hati. Dia pintar tapi tetap rendah hati. Nah kalau orang minder itu nggak punya kemampuan saudara ya, karena merasa saya ini tidak bisa. Nah itu orang minder. Tapi kalau orang rendah hati itu dia bisa, tapi dia tidak mau menunjukkan keahliannya. Itulah bedanya orang minder dengan orang rendah hati. Ya, dengar baik, orang yang rendah hatilah yang akan namanya ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Nah, seringkali kita melalui firman Tuhan kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Merasa pinter. Nah, kemarin saya sedikit singgung ya, pembahasan tentang sedikit lah kayak ngomongin perpuluhan. Nah, ini paling alergi orang Kristen ngomongin perpuluhan. Kenapa? Karena begini kadang itu ya, terlalu pinter sehingga hidupnya malah tambah susah yang ada. Ya, Tuhan bilang begini, kita nggak usah ribet, kerjakan aja dengan simple, dengan percaya, dengan rasa mengasihi Yesus, bahwa saudara ini kita tunjukkan sebuah ketaatan ya. Ini saya nggak ngomongin perpuluhan, ngomong minta perpuluhan ya, ini tentang kemarin saya khotbahnya, saya sedikit highlight aja. Nah seringkali kita mengajari, kenapa kita kadang-kadang kita namanya sebuah persembahan, aduh nggak berani, karena kalau saya lakuin ini rasanya nggak cukup buat hidup saya selama sebulan. Nah terlalu pinter, makanya nggak lihat apa-apa. Nah sehingga banyak orang melakukan banyak hal yang dia rasa, yang menurut dia berpikir ini yang menurut saya kepintaran yang saya pakai untuk melakukan ini dan itu, sehingga saudara justru nggak lihat apa-apa. Nah ini yang akan menyesatkan hati saudara sendiri. Saudara ikut Tuhan itu kadang-kadang nggak bisa banyak pertanyaan, nggak bisa banyak mikir. Kenapa? Karena ada banyak hal yang justru di luar pikiran manusia, sebab Tuhan itu Allah yang luar biasa. Kadang-kadang dia melebihi apa yang menjadi kepintaran kita ya, yang percaya katakan amin. Nah seringkali kalau saudara menemukannya orang kayak misalnya, Pak saya kehidupan lagi susah soal keuangan, seringkali saya bicara tentang sama anak-anak Tuhan, nabur. Bagaimana mungkin Pak, saya ini nggak punya uang disuruh nabur. Ya nabur aja, tenaga, nabur doa, ada duit sedikit, tabur aja. Saya bilang tabur di sini bukan nabur ke saya ya, saudara bisa membelikan makanan, memberkati orang, apapun, whatever itu saudara bisa putuskan. Ya kesannya kalau dipikir bagaimana mungkin ya, jangan sok pinter. Tuhan itu kadang-kadang melakukan tidak sesuai dengan anggapan manusia ataupun pikiran manusia. Pikiran manusia bisa A, Tuhan bisa melakukan B. Ya shalom juga buat Martalina Boru Nenggolan, ya shalom buat Mama Jo, shalom buat Tuti Mariani. Nah dengar baik saudara, ada kala-kalanya
Tuhan melakukan tidak namanya sesuai dengan porsi kepintaran manusia. Logika manusia itu dipatahkan dalam nama Yesus. Nah, orang merasa paling pandai seringkali namanya berdebat. Nah, jangan sok pinter lah saudara. Kenapa? Seringkali kalau saudara melakukan hal itu, hatimu panas, kehilangan shalom, damai sejahtera. Kenapa? Karena orang yang sok pinter kehilangan itu semua. Nah, kekristenan kita ini jangan ngajarin Tuhan. Dan saya menemukan banyak orang Kristen seringkali ngajarin Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang konyol. Ya, saya pernah bertanya waktu itu, kalau ada seseorang dalam keadaan yang sulit, dan satu sisi kita harus memberikan sebuah persembahan, kadang-kadang kita akan berpikir tolong manusia dulu. Nah, saya bilang jangan sok pinter. Ya, berikan bagian Tuhan, berikan bagian orang-orang itu. Ya, firman-Nya ada itu. Berikan pada Tuhan Allah, berikan kepada, ini ngomongin tentang pajak pada masa itu Yesus. Namun dengan baik saudara, saya nggak ngomongin uang sama sekali. Saya cuma mau sampaikan, orang pintar kamu nggak akan lihat apa-apa. Ya, makanya kalau saudara belajar firman Tuhan, jangan merasa pintar. Kenapa? Kalau saya menghadap Tuhan, seringkali saya berkata, Tuhan, aku ini orang bodoh datang di hadapan-Mu. Saya nggak bisa datang di hadapan Tuhan pakai kepintaran saya, pengalaman saya dengan Dia, pengalaman saya melihat mujizat dan everything yang saya lihat. Saya bisa ngajarin saudara, tapi saya nggak bisa ngajarin Tuhan. Saya bisa namanya mengajari, mendidik saudara, memberi pandangan tentang kerohanian kepada saudara. Tapi ke hadapan Tuhan, saya tidak berani melakukan itu, sebab saya menerima itu dari Dia. Nah, itu sebabnya saya coba belajar. Saya ini orang sombong, bukan orang yang rendah hati. Itu sebabnya saya perlu belajar banyak tentang namanya kerendahan hati. Nah, saudara perlu tahu, ada banyak orang bangkrut. Ya, hidupmu susah, hidupmu mengalami sporat-marit. Kenapa? Karena kamu merasa pintar menjalani kehidupan sendiri. Berapa banyak rumah tangga hancur berantakan. Kenapa? Kamu merasa bisa mimpin rumah tanggamu, padahal tidak bisa. Nah, saya berdoa saudara bisa cari khotbah saya, dengarkan gitu kembali, sudah diposting, dan tinggal nonton kembali. Ya, tentang ajakan juru selamat. Saya nggak bahas itu sampai lebih jauh. Kenapa? Ajakan juru selamat seringkali kita tolak loh. Bahkan ada firman yang mengatakan undangan kerajaan sorga, banyak manusia juga menolaknya. Terbukti dari mana Pak? Dari banyaknya orang tidak menerima Yesus karena Dia juru selamat, Dia sang jalan kehidupan dan kebenaran. Yang percaya katakan amin dulu saudara ya, dengan keras. Beri kemuliaan dulu bagi Yesus. Nah, hari ini saya akan ngomongin sesuatu yang rasanya juga di luar otak saya. Ya, shalom buat semuanya. Di luar pikiran saya. Dengar baik saudara, saya kemarin siapin khotbah saya A. Di tengah-tengah mau masuk penyembahan, Tuhan bilang rubah khotbahmu. Bayangkan saudara, saya harus merubah semua khotbah saya di tengah-tengah penyembahan. Nanti orang berpikir saya main handphone, padahal saya setengah mati itu nyiapinnya, dan berubah semuanya. Nah, hari inilah yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Nah, saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal yang keempat dulu. Ya, Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18. Nah, saya berdoa biar firman ini bisa memberkati hidup saudara. Dengerin ya, ini ada kuasa. Kemarin kalau saya ngomongin, kita ini punya talenta yang bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, ada satu lagi yang saudara juga perlu belajar, dan saya juga belajar tentang ini. Sebenarnya pengajaran ini saya sudah tahu, cuman nggak ngerti bagaimana namanya menerjemahkannya ataupun memakai literasi untuk menyampaikan ini kepada jemaat. Saya kurang ngerti sebenarnya. Namun kemarin Tuhan ngajari bagus sekali menurut saya ya. Kata bagaimana dengan saudara mendengarkan firman ini. Lihat, Roh Tuhan ada padaku. Ya. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Ia telah mengutus aku. Nah, satu firman dulu, ayat yang ke-19 sekarang. Ya, untuk memberitakan pembebasan. Satu lagi, 1 Samuel pasal 10. Lihat ya, pasal 10 ayatnya yang pertama saja. Ya, ini kenapa Pak dibuka? Karena nanti ada hubungannya saudara ya. Lihat saudara, kalau punya handphone ya bisa dibuka di Alkitab. Saudara bisa buka, pelajari. Jangan pengen belajar Pak, firmannya bagus Pak, tapi Alkitab nggak buka, ya sama aja bodoh saudara. Kenapa? Seringkali males. Ya, jangan saudara harus punya effort. Ya, buka Alkitab apa susahnya sih ya. Lalu Samuel mengambil buli-buri berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul. Diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel? Cukup sampai di situ aja. Ya, nanti saudara baca sendiri di rumah. Dan dengar baik saudara, di dalam perjanjian lama
Setiap raja-raja yang mau dipakai nabi ataupun imam, semua harus diurapi. Nah, di dalam Lukas tadi pasal 4 ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku. Artinya apa? Roh Kudus. Oleh sebab ia ngapain? Ngurapi aku. Nah, apa hubungannya? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nah, pengurapan Tuhan itu turun. Ya, di dalam perjanjian lama kita nggak kenal namanya juga sebuah baptisan. Nah, saat saudara percaya pada Yesus dan dibaptis selam, ya oleh namanya yang dilakukan oleh apa kemudian dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis sampai hari ini, ya saudara perlu tahu pengajaran ini. Nah, setiap saudara waktu dibaptis, ya bukan hanya dosamu yang ditebus. Nah, ada kabar baiknya, ya tentang apa? Pengurapan Tuhan juga turun. Jadi ada dua hal. Ya lebih dari dua nggak Pak? Kurang tahu ya, sampai hari ini saya tahunya baru dua. Nanti di depannya berkembang lagi apa enggak saya enggak tahu. Shalom ya. Jadi ada pengurapan Tuhan turun saat saudara dibaptis dan percaya dalam nama Yesus. Siapa yang di sini sudah dibaptis? Saya serius, nggak bercanda. Ya, siapa yang di sini sudah dibaptis? Nah, saat saudara perlu tahu, di dalam perjanjian lama tidak semua orang diurapi. Dalam perjanjian lama. Ya, thank you yang sudah jawab. Ya, dengar baik saudara. Artinya ada pengurapan dalam diri saudara. Ya, baik Ibu Evi, Ibu Deborah, ya Ibu Yasinta, Ibu Yanti, ini ibu-ibu semua nih, Ibu Emma, ibu-ibu semua nih, laki-lakinya enggak ada. Kalau laki-laki biasanya malas saudara ketik-ketik gitu. Nah, dengar baik saudara ya. Saya fokus dengan firman-Nya. Ya, saat saudara dibaptis dalam nama Yesus, Roh Kudus itu harusnya turun. Ngapain Pak? Ngurapi kita satu persatu. Nah, saat saudara dalam keadaan sesak, keadaan saudara lagi bimbang, lagi hopeless, depresi, saudara bilang Tuhan, atau saudara bilang masa ya, kayak saya misalnya, saya dulu Buddha kan, masa sih Yesus bisa nyembuhin saya, misalnya kan begitu saudara. Dan saya bilang Tuhan atau Yesus, tolong Tuhan hidup saya. Nah, saya sakit sembuh. Loh, kenapa? Apa yang membuat saya sembuh? Apakah Yesus tumpang tangan? Enggak, pengurapannya turun. Saat saya membuka hati saya, ya pengurapan itu turun. Tahu dari mana Pak? Tadi Lukas 4. Roh Tuhan ada padaku. Dialah yang mengurapi kita semua. Apa untungnya Pak dalam pengurapan? Dalam pengurapan kamu akan diajar mengenal Tuhan, mengenal sorga, mengenal hati Tuhan. Bahkan tidak sedikit dalam pengurapan itu banyak mujizatnya. Kamu sakit bisa sembuh, ya matamu buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Nah, pengurapan Tuhan cirinya bagaimana Pak? Dia akan mengajar saudara, hati saudara tiba-tiba kok pengennya nyanyi, nyembah Tuhan. Siapa yang di sini pernah ngerasain kayak gitu? Siapa yang di sini waktu saudara kenal Tuhan ya, yang bisa dibilang namanya cinta mula-mula muncul di rohmu itu. Kenapa? Kok pengennya nyembah Tuhan, kok pengennya buka Alkitab, kok pengennya berdoa, kok pengennya gereja baru selesai, aduh lama banget, seminggu lagi. Pernah nggak saudara ngerasain kayak gitu? Pernah nggak? Nah, ini yang Tuhan aja. Saya sebenarnya bukan mau khotbah itu kemarin hari Minggu, tiba-tiba di tengah kamu rubah khotbahmu, khotbah ini matang. Saya bilang ada amin ya saudara ya. Nah, itu pengurapan turun dalam hidup saudara sebenarnya. Kok pengen kembali cari Tuhan? Pengurapan membuat Saul yang minder, ya, penakut, tidak masuk hitungan dalam pengurapan itu. Di dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama, ya Tuhan ngurapi dia apa? Jadi raja. Artinya setiap pengurapan itu jadi manusia lain, saudara. Nah, pertanyaannya saudara perlu tahu, ya saya mau sampaikan, tidak semua orang Israel itu diurapi pada dalam perjanjian lama. Yang diurapi cuma Saul, Musa, Daud, Elisa, Salomo, Yehu, Yoas, dan beberapa raja-raja yang lainnya. Adam sebenarnya hidup dalam kemuliaan, artinya dalam pengurapan Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan saudara. Setelah pengurapan Tuhan turun, saudara akan dibawa hatimu itu berbeda. Ya, tiba-tiba kok nangis dengar lagu pujian, kok bawaannya mau cinta Tuhan. Saat saudara dalam keadaan mau mati mungkin,
dalam keadaan bangkrut antara hidup dan mati. Tiba-tiba kok saya pengen cari Tuhan, pengen ke gereja. Mungkin dulu saudara sekolah minggu terus tinggalin Tuhan lama sekali. Tiba-tiba kok pengen ya kembali, kok pengen bawanya hati. Misalnya saudara dalam keadaan sebenarnya ke suasana yang biasa biasanya, kok pengennya bawanya nangis gitu ya. Nah itu pengurapan Tuhan sebenarnya ada pada kita. Yang percaya katakan amin saudara. Enak ya, ada Roh Kudus, ada pengurapan. Nah kalau saudara perlu tahu, pengurapan ini akan membawa saudara itu ya mengalami banyak hal sebenarnya. Sejak Adam diurapi Tuhan atau hidup dalam kemuliaan Tuhan, atau namanya roh Zoe, kalau bahasanya Zoe, Z-O-E, itu bahasa Yunani. Itu pernah ada pengajar-pengajar, rasanya mungkin saudara sebagian udah pernah dengar lah. Ya tentang roh Zoe namanya, itu roh kemuliaan. Ya kalau saudara tahu dari pengurapan itu, Adam bisa ngelakuin apa? Ya saya pernah khotbah, Adam itu pernah disuruh ngurus satu bumi loh. Ya Tuhan bilang, taklukkanlah bumi. Gimana coba sendiri naklukin bumi? Kita tuh nakluin rumah kecil aja buat ngepel, cuci bersin aja kadang-kadang kerepotan. Tapi dengan satu bumi ya dipercayakan ke Adam dan Hawa, ngurus ikan, semua pertumbuhan segala macam. Gimana ngurusnya coba? Pakai pengurapan sebenarnya. Bagaimana cara kerjanya Pak? Saya nggak bahas itunya. Saya pernah khotbahin itu. Bagaimana Adam itu melakukan dengan urapan atau kemuliaan Tuhan, ngurus ibaratnya satu taman Eden. Bagaimana sendiri loh. Bayangkan kita ngurus satu rumah, cuman mungkin rumah 100 meter aja udah kewalahan saudara. Nah Daud dalam pengurapan kalahin Goliat. Alkitab mencatat Daud diurapi dulu. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Roh Tuhan turun. Ngapain? Setelah pengurapan itu Roh Kudus menuntun. Goliat kalah. Kalau Daud nggak diurapi, Goliat yang kalahin Daud. Saya percaya. Iya, terima kasih. Bagaimana Daud bisa kalahin Goliat? Pengurapan. Sebenarnya saudara dengar baik. Waktu kamu dibaptis dalam nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya mau sampaikan gini, ada pengurapan Tuhan turun. Kalau saudara nggak ngerti, sia-sia semuanya. Nah, contoh misalnya gini ya, nih, saya punya handphone canggih, tapi kalau saya nggak ngerti kecanggihannya, ya cuma bisa WA-an, ya mungkin cuma sosial media, TikTok-an, sosial media mungkin yang YouTube-an, yang lainnya dan sebagainya. Tapi saya nggak ngerti tentang fungsi yang di dalamnya, ya sia-sia. Seberapapun canggih di tangan saya. Padahal pengurapan itu bisa membawa saudara melakukan banyak namanya mujizat. Yosua merobohkan Yeriko. Kenapa? Pengurapan Tuhan. Musa kok bisa belah lautan? Setelah ketemu Tuhan. Kalau enggak, coba belah pala orang mungkin bisa. Ada banyak lagi yang bisa saya sebutkan. Nah, di dalam perjanjian baru, after saudara dibaptis dalam nama Yesus, pengurapan ini turun sebenarnya. Nah, ciri-ciri tadi saya sebutkan. Tiba-tiba pengen nyembah, pengen doa. Nah, waktu saudara namanya pertama kali datang di hadapan Tuhan, saudara akan lihat hal-hal yang ajaib di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tiba-tiba bisa muncul ide, pembeli bisa datang, usahamu bisa ramai. Ya tadi saya udah bilang, lumpuh berjalan, buta melihat, damai sejahtera ya. Kenapa? Pengurapan itu. Padahal hatimu kok lagi kacau, keadaanmu lagi nggak baik-baik, kok hati saya bisa tenang ya? Loh, pengurapan itu. Nah ini yang saya mau bahas. Tapi sayangnya pengurapan ini tidaklah dipelihara oleh banyak orang Kristen. Kenapa? Karena saudara nggak tahu. Ya, udah tahu kadang-kadang sombong, cuek, nggak mau tahu, sengaja buat dosa, sengaja nggak mau disiplin, mulai namanya terlibat dosa lama, hidup kedagingan, karaokean, nyanyi lagu yang sendu-sendu saudara, gelas-gelas kaca, itu lagi rumah tangga berantem saudara kalau gelas-gelas kaca pecah saudara. Ya kumpul arisan, ya kumpul doa nggak pernah ya melakukan ini dan itu. Dengar baik saudara. Loh kenapa? Pengurapan Tuhan tuh turun loh sebenarnya. Tapi seringkali kita ini ngerusak pengurapan itu. Salah satunya ya
Coba lihat 1 Korintus 15 ayat 33 ini. Ini sering banget kita dengar ayat ini. Nah, waktu kemarin saya khotbah ini saya nggak sampein ayat ini. Ya, waktu saya nyampe rumah, Tuhan ngomong begini, kamu nanti besok ngkhotbahin ini, tambahin ayat ini. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Roh Kudus ngomong apa? Bukan kebiasaan yang baiknya yang kamu harus perhatikan. Kenapa? Pengurapannya rusak. Saya mau sampaikan gini saudara, Adam jatuh dalam dosa, kenapa? Dirusak, kenapa? Watak. Saul mati satu keluarga, kenapa? Bebal, rusak gara-gara watak. Saya pikir Tuhan, saya bilang ampuni kami Tuhan, kami ini bodoh benar-benar. Ada hal yang berlian kadang kamu buang dan merusaknya dengan kesombongan, dengan hidup yang sembarangan, bergaulan. Dengar baik saudara, saya ngelihat ini, Tuhan tuh ngomong begini, kamu tahu setan incer itu loh. Saya sambil pergi ke Bandung kemarin ya, terus pulang sambil teler kepala saya mikirin besok khotbah ini. Saya bilang, Tuhan tuh ngomong begini, saudara dengar baik, setan incer pengurapan. Kadang-kadang kenapa banyak orang, pernah nggak saudara ngerasain waktu saudara namanya hidup dengan Tuhan, kok masalah tambah banyak? Pernah ngalamin gitu? Kok tekanan makin kuat? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Padahal dulu ikut Tuhan, sebelum ikut Tuhan biasa aja. Tapi setelah saudara ikut Tuhan, kok makin berat? Loh kenapa? Setan tahu, wah ini kalau diurapi bahaya saudara. Pernah ya, betul ya? Loh kenapa? Karena setan tahu, wah ini kalau diurapi, ngeri ini orang. Setan terganggu saudara. Kamu ibadah, dia nggak terganggu. Kalau kamu diurapi, ngerti tentang pengurapan, ngeri dia. Mau pakai apapun untuk ngalangin anak-anak Tuhan, tidak bisa saudara. Laut bisa dibelah ibaratnya, Goliat bisa dikalahkan, jalan di atas air Yesus, orang sakit disembuhin, bahkan yang mati, yang udah di dalam tangan roh maut atau kuasa maut dibangkitin sama Yesus. Artinya nggak ada penghalang saudara. Yang setan bisa lakukan apa? Selain bikin kamu berat hidupnya. Dia kalau lawan kuasa, dia akan tahu, dia akan kalah. Setan nggak pernah namanya kalau bertarung terang-terangan saudara, main dengan cara licik. Nah ini yang saudara harus belajar. Wah, nah kalau pengurapanmu rusak, hidupmu pasti rusak. Nah setan ngapain? Ngelihat celamu di mana? Di watak sebenarnya. Kalau setan ngelihat kuasa Tuhan, oh sempurna. Ini nggak ada celahnya kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Kuasa Tuhan tuh sempurna. Ya tadi sudah bilang, laut dihalangin, Musa dihalangin dengan laut, dibelah lautnya. Ditembok pakai Yeriko, temboknya tebal saudara. Pakai urapan, roboh dengan sendirinya. Artinya setan nggak bisa menghalang. Ya. Ada orang udah mati, blek. Yesus bilang bangkit. Ibaratnya orang mati itu udah dalam namanya kuasa roh maut. Karena semua orang yang mati dalam perjanjian lama semuanya turun ke bawah, nggak ada yang ke atas saudara, nggak ada yang ke Firdaus tuh nggak ada. Semua turun ke bawah. Nah Yesus yang sang diurapi, kan dia dibilang itu Mesias, makanya sang juru selamat yang diurapi. Udah di tangan nih, Lazarus udah ibaratnya udah di tangan setan nih. Wah udah mati, gua ngakimin dia. Yesus tiba-tiba datang, yang diurapi datang, bangkit. Ya, ibaratnya lagi mungkin mau nyiksa si setannya, tiba-tiba hilang, blek, udah muncul lagi di bumi. Artinya dalam kuasa Tuhan, setan gak bisa ngapa-ngapain. Makanya dibilang roh Tuhan
lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Nah, setan kalau main kuasa, dia nggak akan menang, saudara. Makanya saya nggak percaya kalau orang serius dengan Tuhan, kamu bisa disantet, bisa ditenung. Kenapa? Nggak akan mempan. Pengurapan ini jaga kita sebenarnya. Nah, satu-satunya cara setan ngapain? Bikin kamu marah, bikin kamu itu hidup secara kedagingan, bikin hidupmu terpesona dengan apa yang ditawarkan oleh iblis, sehingga tawaran Tuhan kamu nggak lihat. Kenapa? Supaya pengurapanmu keluar atau bocor dalam urapanmu. Nah, dengar baik saudara, saya diajar Tuhan tuh begini, pengurapanku tidak mengajar watak manusia, tidak mengubah watak manusia, lebih tepatnya itu, cuma menuntun. Contoh, ini jujur ya, siapa yang di sini nggak baca Alkitab? Contoh ini, ayo berani ngaku nggak? Iya. Ini kalau berani ngaku, kalau bisa saya sawer, saudara. Ayo, siapa yang di sini jarang buka Alkitab? Ada yang berani ngaku? Ya, ayo. Kalau nggak jujur gimana mau pulih, saudara? Ginian aja nggak berani ngomong. Nah ya nggak apa-apa. Saya nggak menghakimi kok, cuman ngasih contoh. Ya, saya nggak menghakimi siapa Bapak Ibu mau baca nggak baca, itu bukan urusan saya, saudara. Karena itu urusan saudara dengan Tuhan kan, bukan urusan dengan saya. Saya sendiri tidak punya hak selain cuma ngasih pandangan aja. Lebihnya saya nggak ada urusan. Saudara mau taat nggak taat itu saudara taat, saya kasih uang kan nggak, saya juga nggak ngasih apa-apa. Saudara nggak taat ya jelas pasti saya ngasih duit gitu kan. Saudara taat nggak juga saya kasih duit kan, jadi nggak ada urusan sama saya. Nah dengar baik saudara ya, Tuhan tuh ngomong begini, pengurapanku tidak mengubah watak manusia. Pengurapan itu bisa melakukan banyak perkara mujizat yang kita butuhkan secara manusia. Kita butuh jalan yang terbuka ya, tapi merubah nggak watak kita? Enggak, tidak sama sekali. Nah kalau saudara tahu bahwa pengurapan hanya mengajar, menuntun ya, tapi kalau saudara namanya bilang, oh kuasa Tuhan ngerubah hidup manusia, enggak, cuma nuntun. Contohnya kalau saya khotbah, ayo baca Alkitab. Saudara mau lakuin apa enggak kan terserah saudara. Ngerubah hidup saudara enggak? Belum tentu. Kan saya cuma nuntun kerjaannya. Dalam khotbah ini saya cuma ngarahin, nasehatin. Ngerubah saudara? Enggak. Yang merubah tuh kamu sebenarnya. Nah kalau saudara mau berubah, artinya saudara memutuskan pengen pelihara pengurapan itu. Nah tapi kalau saudara, malas pak. Nah kalau saudara berpikir kuasa Tuhan merubah hidup kita, enggak, dia cuma nuntun, sifatnya nuntun. Kalau bilang, Pak saya ikut Yesus buktinya berubah, karena kamu mau dituntun. Kalau kuasa Tuhan bisa ngerubah manusia, kenapa Saul nggak berubah? Kalau kuasa Tuhan merubah manusia, kenapa Yudas bunuh diri? Kalau kuasa Tuhan merubah manusia, kenapa Adam jatuh dalam dosa? Bukankah semua itu pilihan? Bukankah semua itu manusia yang memutuskan segala perkaranya? Ayo, betul gak? Kamu berzina, apakah karena pengurapan Tuhan? Ngajarin zina lah, kan gak gitu. Kamu main judi, apakah kuasa Tuhan bilang, main judi lah, nanti menang kita bagi-bagi? Yang mutusin siapa? Ya kamu. Ngerubah siapa? Yang ngerubah siapa? Bukan Tuhan, kita. Nah saudara mau baca Alkitab apa? Kalau saya nuntunnya, ayo dong baca dong, kan gitu. Tiba-tiba bilang, alah ngapain sih pak baca Alkitab? Nah artinya khotbah saya mau bagus kayak apapun, nggak ngerubah saudara sebenarnya.
Tapi saudara, saya mau berubah. Oh, kenapa? Dengerin tuntunan saya. Contohnya begitu. Yang ngerti bilang amin dulu saudara. Biar saya tahu kalau saudara nangkep dengan apa yang saya ceritain. Saya simpel ya, pengertiannya nggak sulit ya. Amin ya saudara. Nah, jangan berpikir bahwa kuasa Tuhanlah merubah watak, nggak akan dirubah. Nah, setan lihat itu. Nah, saudara mau berubah? Sekarang mau berubah? Ya, yang tadinya nggak baca firman Tuhan, mau baca apa enggak itu terserah saudara. Lalu buat apa Pak? Jaga urapanmu. Makanya saya bilang, pengurapan Tuhan seringkali dirusak oleh manusianya sendiri. Entah saudara, karena kita nggak ngerti mungkin. Karena kamu sombong, pengurapan hancur saudara. Ya bagaimana seorang Saul ngerusak urapannya. Diurapi Tuhan jadi raja jadi loh. Tapi dia yang hancurin posisi kerajaannya sendiri. Kenapa? Nggak taat. Dan yang paling banyak merusak pengurapan Tuhan, watak kita. Kita pemarah, ikut Tuhan tambah marah. Kita udah ikut Tuhan, dosa yang lama masih dikerjain. Ada urapan, dada hilang kamu. Coba lihat 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-27. Saudara diberkati dengan pengertiannya. Ada amin saudara. Ya, ini belum selesai saudara. Nah, ini catat aja, baca sendiri di rumah. Ya, baca sendiri di rumah. Harus mau saudara. Ya, kenapa Pak? Karena pengurapan ini akan membawamu kenal Tuhan. Kebutuhanmu butuh ini Pak, butuh anak Pak. Saya mandul Pak, mau punya anak. Pak, hutang saya Pak, paling banyak kan hutang saudara. Bagaimana Pak lunas? Aduh, utang tuh gampang aja sebenarnya. Yang sulit itu apa? Watak kita nggak mau berubah. Sebab di dalam diri kamu ya tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27 ini di layar terlalu kecil ya. Saya gimana gedeinnya ya. Ya udahlah, pokoknya baca sendiri di rumah lah. Ya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, ngapain mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu apa? Benar, tidak bohong, tidak dusta. Sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Roh itu atau Roh Kudus. Nah, saya ngerti kenapa Tuhan dulu larang saya. Jangan kamu sini, jangan itu ke sono. Lo kenapa? Supaya urapan ini nggak keluar. Kalau digabung dengan kedagingan, hancur itu semua. Ibarat air putih, kamu tuang tinta warna hitam, blek, hancur lama-lama, warnanya berubah. Kemurnianmu hilang. Makanya kadang-kadang kenapa saya baca firman Tuhan bukan untuk sombong-sombongan. Ternyata yang Tuhan ajari dalam hidup saya awal ya 13 tahun yang lalu, saya nggak ngerti saudara, kenapa Tuhan suruh saya baca firman. Nggak ngerti. Ternyata supaya apa? Jaga urapan ini di dalam. Nah, dengar baik saudara. Kalau pengurapan ini bekerja di dalam hidup saudara, cintamu itu nggak akan luntur. Makanya kita kadang-kadang, kenapa ya Pak? Kok bosan Pak? Jenuh Pak pelayanan. Dan ujungnya saudara tinggalkan firman. Dengar baik saudara. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat yang keempat dan kelima. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, kita ini nggak ada yang benar saudara. Nggak ada yang setia. Ya mak, Tuhan yang ngomong. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, lihat ayat yang kelima, ini bagus sekali. Kemarin saya baru nemuin, ya di tengah-tengah khotbah itu baru nemuin ayat-ayat ini saudara. Ya, ayat 4 ini udah tahu lah. Ayat 5 ini saya nggak ngerti sebenarnya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita
Ya, tahu dari mana Pak Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Ini ayatnya ngomong. Ya, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya. Ya, diingini siapa? Ya Allah itu sendiri. Dengan apa? Cemburu. Saya nggak bisa lagi melakukan banyak hal yang daging, saudara. Udah tak tinggalin jauh-jauh semua. Loh kenapa? Karena roh ini ngurapin kita. Di dalam Lukas 4 tadi ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku. Ngapain? Dengerin ya. Pengurapan itu melakukan sesuatu yang kamu tidak bisa lakukan. Sekali lagi saya ulangin. Pengurapan Tuhan, ngapain sih Pak Tuhan capek-capek ngurapin manusia? Dengerin. Banyak orang nggak ngerti soalnya pengurapan. Cuman tahu urapannya dahsyat. Apanya yang dahsyat? Toh nggak menghasilkan apa-apa. Loh kenapa? Karena saya manusia yang kadang-kadang pakai otak saya. Nah, tapi saya sering ketemu orang Kristen yang urapannya dahsyat. Apanya yang dahsyat? Nggak ada apa-apa menurut saya. Itu dulu saya. Saya ngerasain, bukan nggak tahu loh, saya tahu. Tapi saya orangnya tipe orang hidup dalam Tuhan. Fungsinya apa sih gini-ginian gitu. Saya tahu urapan, bukan nggak tahu. Punya pengertiannya ada. Tapi dampak dari pengertian itu saya nggak tahu. Sejujurnya nggak tahu. Sampai akhirnya saya bertanya, apa sih Tuhan? Anak-anakmu ini urapan. Ya saya taunya kurap, saudara. Urapan itu apa sih Tuhan? Saya tanya loh. Apa sih efeknya buat saya? Untungnya buat saya itu apa? Saya sampai tanya kayak gitu, saudara. Nah setelah saya tanya, kenapa sering kita harus renungkan firman, kata Mazmur 1. Kenapa kita harus disuruh renungkan? Ada banyak rahasia yang kamu gak akan tahu. Nah, sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, urapan itu apa? Memang kuat, saya tahu, bukan gak tahu. Toh apa efeknya buat saya? Tuhan ngomong begini, urapan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya siapa? Daud. Satu bangsa Israel gak ada yang berani lawan Goliat. Kamu baca ayat ini 1 Samuel 16 ayat 13. Catat di rumah, baca sendiri. Itu ayat terkenal. Waktu saya buka itu, terus Tuhan tuh ngomong begini, kamu belajar apa yang kamu mau belajar, nanti aku urapi. Nah, contoh saya main gitar ya. Saya nggak bisa main gitar. Jangan saya lah ya, mungkin orang lain. Ada satu hamba Tuhan, ibu rohani saya. Waktu dia main gitar, dia juga nggak bisa main gitar, saudara. Kenapa? Saya tahunya dari teman saya. Teman saya main gitar jago. Terus ketemulah pendeta ini. Pendeta lo itu nggak bisa main gitar. Loh, kenapa? Tuh lihat aja tangannya, katanya. Saya lihat tangannya. Kenapa tangannya? Dia main kunci cuma C, cuma G, C dan G. Ya bapak rohani saya main kuncinya G sama C. Modelnya coba begini ya. Kalau saudara ngerti kunci ya, kunci main gitar ya, G begini, ke bawah tuh C. Ya C sus atau apalah, saya nggak tahu lah, saya nggak terlalu ngerti tentang kuncinya. Dia cuma main 2 kunci, saudara. Yang bikin heran, semua lagu masuk. Dan kuncinya cuma itu, G, C, C, G. Nggak ada D, nggak ada E, nggak ada A minor, nggak ada. Soalnya nggak ada yang minor, nggak ada. Cuma C, cuma G. Lu kok bisa masuk Tuhan? Pengurapan. Nah akhirnya saya coba. Nah dalam pengurapan dia membebaskan. Coba lihat tadi Lukas 4 ayatnya yang keberapa tadi? 18 ya kalau salah ya. Ayatnya yang ke-19 sekarang. Nah kalau hari Minggu saya nggak bahas tentang efek pengurapan itu apa. Ya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang apa tawanan. Nah saya suatu hari main gitar, belajar. Lama-lama bisa. Kenapa bisa? Apakah otodidak? Saya nggak ngerti tentang kayak gitu-gituan, saudara. Tapi saya percaya pengurapan itu yang membuat saya tidak bisa jadi bisa. Yang mana mungkin kamu bisa belah lautan, Musa bisa lakuin. Bagaimana Yosua kok bisa robohin? Sains nggak pernah nemuin itu. Dipikirin sampai botak juga nggak bakal ketemu.
Kenapa? Karena memang itu kuasa Tuhan, bukan perbuatan manusia. Ya, dipikirin sampai gondrong saudara ya, dari botak sampai gondrong gitu ya, nggak bakal ketemu. Ya minta, ya bagian kita apa? Belajar. Nah, nanti bagian Tuhan nyentuh kita, tiba-tiba jadi bisa. Gimana caranya? Wow, banyak macam saya mujizat kayak gitu. Nah, pengurapan itu membawa kita dalam mujizat yang ajaib-ajaib. Nah, saya kembali dalam firman tadi. Nah, inilah yang diincar setan. Setan nggak takut kamu gereja, tapi kalau setan ngadep kuasa Tuhan, gemeter dia. Nah, ini yang dimiliki semua anak-anak Tuhan. Kita tenggeng dalam nama Yesus, gemeter setan. Saya dalam main gitar yang tadi tidak bisa, tiba-tiba bisa. Datang anak muda, saya nyembah, langsung pelepasan belebek. Padahal belum mulai saya, baru sreng, sembah dan puji. Nuita langsung muntah-muntah, geletak saudara. Itu bukan terjadi sekali, beberapa kali saya terjadi kayak begitu. Dari mana Pak? Pengurapan, membebaskan tawanan. Firman-Nya bilang begitu. Yang terikat dengan kuasa kegelapan, yang terikat dengan namanya kepahitan, yang terikat dengan segala roh dunia ini. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, saudara harus tahu pengurapan itu ada loh pada kita semua loh. Saya cuma mau bilang saudara, Pak saya pengen punya masalah saya, bisa nggak Pak diselesaikan dengan pengurapan Tuhan? Bisa. Masalahnya ada apa enggak kan gitu. Masalahnya masih ada apa enggak? Itu yang kamu harus pikirin. Saya melakukan itu semua bukan tanpa bayar harga. Jaga pengurapan tuh nggak gampang, sulit saudara. Makanya Tuhan suruh kita apa? Berubah oleh pembaharuan yang baru. Coba lihat di dalam Efesus pasal 4. Ini kemarin saya udah bukain sebenarnya. Ya, ayatnya yang ke-22. Ya, lihat. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Firman-Nya bilang harus. Siapa bilang, oh kasih karunia, tidak apa-apa, ngawur aja. Orang bilang firman apa? Harus ninggalin. Ya, yang menemui kebinasaan manusia lamamu sebelum ikut Tuhan tuh bagaimana? Pak saya penjudi Pak, tinggalin. Kenapa Pak? Neraka nanti. Kenapa? Firman-Nya bilang, ya manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Ayat 23 ya, firman-Nya kupingmu buka lebar-lebar saudara. Budek Pak, dengerin Bapak. Nah, ya, biar saya sekali boleh lah, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, pembaharuan kebudi ya, Roma 12 ayat 2 juga ya. Tapi saya lebih suka ayat ini daripada Roma 12 ayat 2. Kenapa? Karena di sini lebih tegas ngomongnya. Harus meninggalkan manusia lama. Nah, itu yang saya suka dari ayat itu. Artinya kalau orang ikut Tuhan berubah. Pak saya masih selingkuh, mau masuk surga dari mana saudara? Kalau Yesus selingkuh sama apa ya namanya? Kalau Yesus misalnya selingkuh dalam arti bukan dia selingkuh sama manusia ya, tapi perbuatan yang tidak ditaati oleh Allah, nggak ada yang selamat, kita semua mati semua ke neraka kita. Nah, kalau saudara tidak bekerja ya dengan karakter sifat yang betul, kamu akan kehilangan pekerjaan, hubungan, bahkan gak sedikit orang Kristen bercerai. Kenapa? Watak. Nah, saudara harus tahu kenapa firman ini di dalam Efesus pasal 4 ini. Baca sebenarnya dari ayat 17 saudara, lebih bagus ya. Lebih bagus Pak, lebih bagus ayat 17 sampai 22, 23, baca sampai 31 sebenarnya. Ya, sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka ya, kamu boleh merasa pinter, tapi kalau kamu nggak ngerti persekutuan dengan Tuhan, kamu tuh dianggap bodoh.
di dalam mereka, dan karena apa? Kedegilan hati mereka. Sini saudara, saya mau sampaikan gini. Kuasa Tuhan ini saya nggak perlu ngomongin banyak hal. Kamu tahulah bahwa kehebatan Tuhan itu luar biasa. Ya, saya pernah ngomong, dikasih ide dengan luar biasa sama Tuhan. Kemarin adik saya bersaksi, ya, ngomong sama saya. Adik saya ngomong begini, iya, Tuhan ngasih saya ide-ide di dalam meeting. Ternyata yang ngalamin bukan hanya saya, adik saya pun ngalamin. Tuhan, saya dalam posisi yang tidak jelas, ya, sebuah pekerjaan yang harus diperjelas dengan keadaan yang tidak jelas. Tuhan memperjelas semuanya. Adik saya kasihan kemarin ngomong gitu. Saya bilang, ini yang saya suka. Saya bilang, saya nggak butuh mujizat sakit sembuh saudara, tapi paling tidak bisa ngalamin Tuhan dengan cerita bagaimana dia ngerti dan memahami Tuhan bekerja. Itu saya suka. Saya suka hal-hal yang kayak gitu. Saya bilang, kenapa? Artinya pengajaran kami terjadi. Apa yang Tuhan ajarin ke saya ngajarin ke kalian, terjadi dan digenapi. Ini yang saya suka dari Tuhan. Nah, kalau saudara perlu tahu, kuasa Tuhan gak akan ngerubah watak emosimu, ya, emosional gak akan rubah. Kamu cemburuan, tetap akan cemburuan sampai kamu menyadari gue harus berubah nih, gak boleh cemburuan. Kamu berasa, oh saya netting terus Pak, pikiran saya negatif aja. Kucing lewat, wah ini jangan-jangan mau ngambil emas saya di berangkas, pikiran negatif. Kayak tukang sayur lewat, sayur, pada ngomongnya sayur. Wah ini ngajakin selingkuh nih sama suami gue nih. Ya shalom. Nah itu semua kamu yang harus rubah. Dengan bagaimana Pak? Firman kita baca buat ngerubah pikiran kita. Nanti kita putusin sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya mau sampaikan hal-hal tersebut kepada saudara, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah namanya merubah hidup manusia, cuma sebatas menuntun. Merubah atau enggak, kita yang putusin. Kalau berpikir Tuhan yang merubah, enggak. Makanya ada lagu pujian, Yesus jamah, cuma apa? Sentuh hatimu. Ngebukain apa Pak? Roh pertobatan. Nggak ada bilang Yesus rubah emosiku, nggak ada saudara lagu begitu, nggak ada. Nah kalau saudara menyadari, wah berarti kemalasan saya ngerusak kuasa Tuhan dalam diri saudara, ya saudara harus berubah dan bertobat. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi jangan berpikir lagi, wah Tuhan ngerubah, nggak akan rubah apa-apa. Tuhan nggak ngerubah dan Tuhan nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau dia. Ya, Tuhan bukan nggak bisa, dia nggak mau. Kalau Tuhan mau bikin robot aja, nggak usah bikin manusia, saudara. Ya, diem loh, blek. Robot bisa diem berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Kita suruh diem susah, saudara. Disuruh diem berdoa 1 jam aja berjalan-jalan, ngantuk Tuhan. Repot, saudara, ya jadi Tuhan tuh. Ya, yang pertama saudara harus tahu, kenapa manusia itu bisa kehilangan pengurapan. Nah ini saudara harus tahu. Coba lihat Lukas 11 sekarang. Lukas 11 ayatnya yang 24. Lukas 11 ayat 24, 25, 26. Ya saya dengerin ya. Sebelum saya bahas ayat ini, dengerin baik saudara. Waktu pengurapan Tuhan sudah keluar, kenapa setan berhasil? Dan ada kemungkinan besar manusia akan ke neraka, saudara. Karena pengurapan itu ternyata yang ditakuti oleh setan. Dalam pengurapan itu setan nggak berani maju. Dia nggak berani bertarung terbuka tuh nggak akan menang lah. Karena kuasa Tuhan tuh besar dan dia nggak ada apa-apanya. Tapi dia akan siasatin semua kelemahan watakmu. Oh males nih, tak kerjain. Oh ini pemarah, tak bikin situasi kamu ngamuk. Oh nggak ada penguasaan diri, dibawa sama setan. Ketemu orang-orang yang bisa membuat hatimu sangat menyebalkan. Makanya banyak orang berdoa, Tuhan berikanku kesabaran. Sejak kamu berdoa seperti itu, kamu akan ketemu orang-orang yang sangat menyebalkan hatimu.
Yuk, betul apa betul? Ini orang kok rasanya main tak cekek mati. Itu kan ketemu orang kayak gitu. Kamu kan gondok setengah mati. Nah, kok tiba-tiba uang saya nggak dikembalikan, hutang nggak dibayar, kamu kesel, keluar urapan. Kenapa Pak? Karena pengurapan itu nggak mungkin bisa bergabung dengan watak manusia yang penuh dengan dosa ini. Nah, saya berdoa saudara harus tahu, ya, kenapa Tuhan tuh minta buah roh. Saya awalnya nggak ngerti buah roh tuh buat apa sih gitu. Ya, kamu orangnya cemburuan, wah ada aja dibisikin setan dengan semua perkara-perkara yang membuat hatimu tuh hancur. Nah, waktu kamu dalam keadaan digoda sama setan, ditawari main judi, ditawarin seks, ditawari namanya perzinahan, ditawari semua namanya hal-hal yang main game sifatnya. Loh, setan itu kalau saudara, ya saya nggak bisa bahas di sini. Setan tuh bikin teknologi saudara, bukan setan tuh nggak ngapa-ngapain. Penguasa dunia ini ya dalam setiap komunikasi, ekonomi, semua saham, semua segala macam tuh dalam tangan Illuminati. Semua penguasa dunia ini setan yang punya, bukan Tuhan. Tuhan yang punya masih di sorga. Pemilik sorga itu ya Tuhan. Tapi nama Yesus berkuasa di bumi. Maksudnya kuasanya berfungsi di bumi. Tapi penguasa di bumi itu siapa? Setan. Tahu dari mana Pak? Matius pasal 4 ayat 8. Yesus pernah ditawari, sujudlah sekali saja, kerajaan dunia ini kuberikan padamu. Ya, malah orang terdekat yang menyebabkan dia. Setan akan pakai orang-orang yang hidupnya dipimpin setan. Ya, Matius 4 ayat pertama itu. Nah, saya berdoa saudara harus pahami ini. Nah, banyak orang sejujurnya tidak ada pengurapannya Pak atau Ibu. Kenapa? Walaupun kita Kristen, saya sering kali bilang, banyak orang-orang kalau ngomong sesuatu saya bilang ini tidak ada urapannya. Makanya saya kalau belajar sama orang-orang yang tidak ada pengalaman hidup dengan Tuhan, bukan saya sombong saudara, sejujurnya nggak makan roh saya. Saya baca buku, bukan nggak baca, kadang-kadang baca, aduh ini isinya kok kayak gini gitu. Nggak apa, nggak ada urapannya sebenarnya. Nggak makan saya. Makanya saya butuh yang namanya yang ngajar saya tuh, punya perjalanan sama Tuhan. Bukan yang hanya sifatnya itu pengetahuan semata, saudara. Kalau pengetahuan semata kita bisa belajar. Berjalan dengan Tuhan kita nggak bisa belajar kalau Tuhan sendiri nggak ngajarin, saudara. Saya ulangin ya, pengetahuan kita bisa belajar. Kamu mau sampai profesor gelar apapun bisa kita belajar, selama kamu mau belajar. Tapi belajar sama Tuhan, perjalanan sama Tuhan, kamu nggak bisa belajar kalau Tuhan sendiri nggak ngajarin ke kita. Saya selama 10 tahun pernah jadi orang Kristen, nggak belajar, nggak jalan sama apa, nggak jalan apa-apa. Kenapa? Ngurus saya cuma gara-gara watak saya sendiri. Saya pemarah, tersinggungan, iri hati, saya sombongnya ampun-ampun. Selama ini nggak saya beresin, saya nggak bisa jalan sama Tuhan. Loh kenapa? Kayak begini mau jalan sama gue gimana? Contoh saudara punya temen, ini tukang maling, mau jalan sama gue bagaimana kalau maling terus, bikin malu iya yang ada. Nah sepanjang itu Tuhan nggak bisa jalan dengan saya. Kenapa? Lu beresin dulu. Kenapa? Diurapi, nggak percaya, keluar bocor. Nah ini yang membuat Tuhan tuh berhenti berjalan. Dan herannya banyak orang Kristen nggak sadar gitu. Ketahuannya dari mana Pak? Nanti waktu hidupmu udah hancur berantakan. Dari situ saya bisa melihat ini nggak jalan sama Tuhan. Kamu mau pelayanan sekalipun itu bisa kelihatan juga. Dari sisi kamu bicara, dari sisi saudara nyembah, itu kelihatan. Saya bukan merasa saya lebih hebat dari kalian, bukan. Ada orang yang lebih di atas daripada saya. Tapi paling tidak saya memahami dasar-dasarnya. Oh ini orang nggak ada urapannya, nggak ada kuasanya. Ini nyembahnya nyembah daging. Oh kelihatan saudara. Saudara mau pengalaman 50 tahun jadi orang Kristen pun kelihatan.
Di dalam dunia roh itu nggak ada yang bisa dibohongin, terlihat semuanya jelas. Makanya Tuhan, di dalam Tuhan semua telanjang. Kenapa? Dalam dunia roh nggak ada yang saudara bisa tutupin. Karena dia Allah, apalagi dia Allah, Maha tahu. Nah, jadi kalau saudara namanya, wah suara saya bagus, tetap aja mau suaramu bagus kayak apapun. Kalau nggak ada urapannya, nggak ada keintimannya dengan Tuhan, di level roh akan kering, saudara. Kering. Nah, saya berdoa saudara harus jaga kuasa Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Buat apa, Pak? Sebenarnya kita buat tolong orang, tapi malah kita untuk peruntukannya untuk diri sendiri. Ini yang sangat namanya salah dipahami. Kalau lihat tadi 1 Samuel 10 ayat yang pertama, saya buka kembali dulu. Ya. Sebelum saya masuk ke Lukas ini, ya, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Di dalam Lukas tadi pasal 4, ya, untuk membebaskan tawanan. Dengerin ya, urapan Tuhan itu sebenarnya nggak untuk diri kita. Makanya kadang-kadang kalau kita berdoa buat diri kita, kok lama dijawabnya. Sedangkan kita doain orang, kok cepet. Pernah ngalamin kayak gitu? Melayani orang kayak gitu. Kita doain orang supaya dapat rumah kita belum. Sembuhlah dalam nama Yesus dari sakit kanker. Loh, dia sembuh kok gua nggak sembuh? Pernah berpikir kayak gitu? Sebenarnya pengurapan itu buat ngapain? Impartasi ke orang lain, bukan buat diri kita. Lu kok orang ini doa utangnya lunas kok cepet, padahal saya yang doain, misalnya begitu. Lu saya kok enggak? Emang sifatnya buat orang, bukan buat kita. Kita nanti siapa? Tuhan yang nolong secara pribadi. Kenapa? Karena Tuhan kenal. Nah, kamu nolong orang, Tuhan yang tolong kita, bukan urapan itu yang nolong kita. Tapi Tuhan pemilik urapan itu yang akan nolong kita secara pribadi. Nah, kadang-kadang itu dibuat dewasa dulu. Nah, dengar baik, saya kembali dalam fokus firman-Nya. Kalau kehilangan urapan, kamu akan susah payah untuk mendapatkannya yang kembali. Sekali lagi saya ulangin, waktu pengurapan ini hilang, ya, dari sifatmu, ketidaksetiaan kita, kesombongan kita, ini akan membuatmu tambah sulit. Setelah dia keluar atau hilang, kamu pengen dapetin kembali akan sangat amat susah. Ya, pernah kan kayak gitu kan? Saya ulangin ya. Waktu kamu mau dapetin kuasa Tuhan itu kembali, setelah namanya, ya, mungkin pernah hidup dengan Tuhan, tiba-tiba jauh dari Tuhan, ya, terus dulu saudara pelayanan, tinggalin pelayanan, saudara pernah lihat kuasa Tuhan dengan sangat hebat dan luar biasa. After dari itu kamu nggak pelihara, hilang semuanya. Makanya saya bilang kuasa Tuhan itu buat kita tidaklah abadi, sifatnya sementara atau temporary. Nah, setelah kamu kehilangan itu, kamu pengen namanya kasih mula-mula, nggak akan dapat dengan mudah, susahnya setengah mati. Siapa yang ngerasain kayak gitu? Dulu kok gampang, Tuhan nyembah sekali blek langsung naik bleng. Dulu kita doa sebentar, wah hadirat Tuhan luar biasa. Sekarang kok setengah mati. Siapa yang ngalamin kayak gitu? Ya. Dengerin saudara. Kenapa susah? Yuk. Kenapa susah? Dulu saudara bisa doa berjam-jam. Sekarang 5 menit aja cepet rasanya, mudahan. Ayo, kenapa susah? Saudara harus belajar ini, saudara. Kenapa? Supaya saudara itu nggak menggampangkan sebuah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada kita, saudara buang dengan karakter kita yang jelek. Kalau karakter kita jelek, urapan itu keluar. Kenapa Pak keluar? Contoh, saya kasih contoh. Ya, terima kasih.
Ya saya kasih contoh. Kalau pengurapan Tuhan turun dalam hidup kita, karakter kita jelek keluar. Tadi waktu saya lagi mandi, Tuhan ngomong gini, kalau karaktermu jelek, ya dalam dunia pekerjaan aja. Saya ulangin ya, kalau karaktermu jelek dalam dunia pekerjaan, kamu pun akan dipecat. Karakternya korupsi, tukang bohong, dipecat pasti. Nggak ada kesempatan. Ibaratnya ini secara dunia ya, nggak ada kesempatan. Kenapa? Lu jelek, tukang bohong, males kerja, bolos mulu, pecat. Karakter kita jelek, pengurapan Tuhan juga rusak. Nah, saudara bisa analogiin masing-masing lah dengan pemikiran saudara yang lebih pintar dari saya. Nah, kalau di dalam dunia kerjaan kamu dipecat, biasanya tidak ada kesempatan. Lihat mukamu aja udah nek. Nah, kalau Tuhan bisa nggak Pak? Ya herannya Tuhan Yesus yang kita sembah itu baik. Kalau manusia bisa nek, dia enggak. Kamu bisa memiliki itu kembali. Cuma pertanyaannya begini saudara. Ya waktu pertama saudara namanya udah dapat dengan mudah, sangat mudah, gratis pula, nggak perlu bayar harga ibaratnya. Itu kan saudara miliki. Nah setelah itu kamu buang dengan semua ketidakmengertianmu, karena kesombongan dan everything saudara yang miliki, dengan nafsu akan dosa, ya nafsu dengan manusia lama dan bla bla, dosa lama dimainin lagi, ya judi, main jinal segala macam, tinggal kepahitan lah, kecewa sama Tuhan lah, kecewa dengan pendeta segala macam, hilang semua itu. Nah setelah saudara punya hati yang lebih tenang, ya mungkin Roh Kudus ngajarin bla 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 bla, aduh aku pengen lagi pengurapan itu, saudara, kamu nggak akan dapat dengan mudah, susah. Nah ini saya mau kasih tahu, kenapa Pak susah? Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari apa? Perhentian, karena ia tidak mendapatnya. Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Dengar baik saudara, thank you Lord. Ini Roh Kudus ngomong lagi bagus sekali. Ingat saudara, saudara pernah dosa dalam dosa apapun lah, saya nggak tahu dosa apapun. Ingat firman itu bilang apa? Ya, ini saya baru dapat pengertian ini, karena Roh Kudus ngajarin. Aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Ingat, setan pasti kembali. Firmannya bilang gitu, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggal. Setan pasti kembali. Apa yang bikin kamu berat? Lihat ayat 25. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu apa? Bersih, tersapu, rapih, teratur. Kenapa? Kalau Roh Kudus pernah tinggal dalam hidup kita, pasti bersih, rapih, teratur, disiplin, ya, punya kehausan cinta akan Tuhan, pasti itu. Nah ini yang bikin kamu berat. Ayat 26. Lalu ia keluar dan mengajak ngapain? 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Makanya saudara hati-hati. Ya kalau saudara mau rusak, rusak dulu aja lah ya, ibaratnya gitu. Saya nggak menganjurkan itu sih sebenarnya. Ya tapi kalau saudara udah hidup dalam Tuhan, memutuskan dibaptis percaya Yesus, hidupmu nggak lebih mudah loh. Tantanganmu lebih berat. Kehidupanmu nggak lagi main-main. Ada lawanmu si gelap yang nggak kelihatan, lebih berat sebenarnya. Ikut Tuhan tuh lebih berat. Siapa bilang ikut Tuhan lebih gampang? Yaitu hanya perkataan orang-orang ngomong kosong yang jadi orang Kristen atau jadi pendeta yang ngomong sembarangan menurut saya. Semenjak saya ikut Tuhan, tambah mudah gak Pak? Tambah susah. Susah di sini bukan ekonomi ya. Ya, gini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh. Tambah susah ya, tambah susah. Kita punya nafsu, punya daging, pengen begini, pengen begitu segala macam. Ya nahan gitu, susah nggak? Susah. Siapa bilang gampang? Nah, tapi saya coba namanya ngalahin semua yang daging itu. Nah, urapan Tuhan bekerja biasanya detik-detik di mana kamu pengen benar, kamu nggak mampu, disitulah dia bekerja. Nah, setan ngapain bawa 7 roh jahat yang lain? Gimana nggak tambah susah? Kenapa setan bawa 7 lagi? Ayo, ya keluar mengajak 7, berarti 8 yang masuk. Ya bener kan? Kenapa setan bawa tadinya 1, tiba-tiba bawa 7, jadi 8 masuk ke dalam. Kenapa bawa 7? Kenapa? Ya jangan pikir 7 saudara. Ya ada 1 manusia
pernah namanya kemasukan legion, ya ribuan setan masuk. Ini kita nih bisa ditunggangi ribuan setan, saudara, ribuan roh tuh bisa masuk. Bukan hanya 7, 8, ke 10, saudara, ribuan aja bisa masuk, saudara. Gimana masuknya itu Pak? Empat-empatan, ya nggak ngerti saya juga, itu belum pernah lihat kalau itu. Ya kenapa setan bawa lebih banyak lagi? Ayo. Ya, sambil saudara mikir ya, saya minum dulu, saudara. Ada yang tahu? Ya ini pengajaran. Kalau Kristen yang taunya ya Tuhan ngampunin, nggak pantas pengajaran ini buat orang-orang kayak gitu. Kenapa Pak? Karena orang-orang kayak gitu biasanya nggak mau belajar. Kalau saya ngajarin yang mau dewasa aja, saudara. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu? Yuk ngomong aja, saudara. Ya, menurut saudara apa? Karena pengurapan Tuhan bocor. Ayo, ada yang lain? Ya itu juga bagus. Ya, pengurapan Tuhan bocor. Dengar? Ayo, ada yang lain? Ya, bantu tap layarnya, share ke teman-teman yang mau belajar aja, saudara. Karena khotbah saya tuh banyak nggak kuat Pak dengar khotbah Bapak, katanya terlalu keras. Ada yang bilang jantungan Pak dengerin. Biar tambah hancur, tambah susah hidup orang tersebut. Ya itu juga bisa. Ada lagi yang lain? Yang lain ayo. Apa menurut saudara? Lu malah ketawa lagi, sibuk. Ayo. Ada yang bilang jantungan Pak dengar khotbah Bapak. Saya bilang bagus ya, cepat mati kalau perlu. Saya bilang kenapa masuk surga kalau matinya di dalam Tuhan? Ya kan semua mau ke surga. Ada yang tahu kenapa setan bawa 7? Bawa lebih banyak lah ibaratnya ya. Saya nggak ngomongin angkanya, karena 7 sempurna Pak. Apanya yang sempurna? Legion bisa 3 ribuan, saudara. Ya bisa ribuan. Satu legion itu 3.000. Nah kayak ada setan Asmodeus itu bawa 5 legion. 5 legion itu kalau dikaliin sekitar 15 ribuan setan dia punya pasukan. Nah setiap jenderal setan itu punya legion-legionnya sendiri-sendiri. Nggak ada yang ngerti ya, dengerin saudara ya. Roh Kudus tuh kalau ngajar bagus, saudara. Ya kenapa saya bilang, kamu tahu kenapa setan itu bawa lebih dari 1 masuk dan nyerang anak-anakku? Dengerin saudara. Ya karena kembali buat dosa, bukan masalah kembali buat dosanya. Ya dengerin, biar tambah hancur Pak, bukan masalah tambah hancurnya. Karena kalau kamu udah ikut Yesus, ya kalau kamu udah ikut Yesus, setan tuh ngerti bahwa kamu itu akan diselamatkan. Nah kamu buat dosa, watakmu nggak mau berubah, setan ngerti nih, ini dia udah percaya Yesus nih, juru selamat. Dia buka celah, setan bawa 7, kalau perlu jangan 7.000 kalau perlu dibawa masuk. Kenapa Pak? Karena kamu tahu tentang keselamatan. Nah supaya ini orang sewaktu-waktu bisa bertobat. Kalau bertobat dengan lebih daripada 1 setan, 7, 8, 10 dan 1000, 2000, kenapa? Kamu akan tambah susah bertobat yang keduanya. Nah waktu saya diajar begitu, betul Tuhan. Makanya kalau saudara namanya udah hidup dalam pengurapan Tuhan, keluar dari urapan itu, mau kembali, kenapa Pak lebih berat? Karena setan tahu, lo kalau kembali lebih bahaya. Bahaya buat setan. Setan serang sekuat mungkin sampai kalau bisa lo nggak kembali dengan Tuhan. Siapa yang ngerasain kayak gitu? Kok susah Pak? Udah ditengking, udah didoa, dengerin khotbah, ada yang lagi nonton film tentang penyaliban Yesus, baru dia bertobat kembali. Ada yang kayak begitu. Saya bilang sungguh kejam ngeliat Yesus disalib mulu. Ada yang kayak gitu. Karena setan belajar. Lo nih mau diselamatin. Kalau gue nyerang sendiri, lo pasti menang. Tak bawa pasukan yang lain, tambah kuat kan? Biar kamu tambah susah bertobatnya. Kalau perlu bukan 7, dia bawa 7.000 saudara.
Ngapain? Serang kamu. Kalau perlu mati, bunuh diri sekali. Setan nggak bisa bunuh kita. Sampai kita sendiri yang mau memutuskan mati. Ya. Ada amin saudara? Ngerti di sini? Makanya jangan main-main dengan pertobatanmu. Kamu akan dihajar setan habis-habisan. Saya berdoa saudara itu pahami, pengurapan Tuhan nggak membuat saudara itu sebenarnya tambah sulit, tapi membuat pengurapan ini membuat kita melihat kuasa Tuhan dan menolong banyak manusia. Nah, tapi sayangnya karakter kita tidaklah berubah. Karena banyak orang berpikir kuasa Tuhan akan mengubah kita, Pak. Enggak akan mengubah kamu, saya bilang. Kenapa? Karena dia cuma nuntun. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ya, kalau Roh Kudus turun, dia ngapain? Nonton. Siapa bilang merubah? Enggak ada, saya bilang. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang yang tidak setia. Memang manusia nggak ada yang setia. Makanya kita perlu belajar arti setia itu. Manusia ada yang bertobat? Nggak ada sebenarnya. Nah, pengurapan ini ngapain, Pak? Ngebantu kita untuk bertobat. Kemarin saya khotbahin tentang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Cari khotbah saya, itu bagus. Kalau saya dapat pemahaman dari Tuhan, ajaib. Hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ya, ada ibu-ibu, aduh Pak, saya nggak ngerti tentang firman ini, baru dibukain lewat khotbah itu. Jangan kamu, yang khotbah aja juga nggak ngerti sebenarnya. Saya yang khotbah aja nggak ngerti sebenarnya. Tapi diajari hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Hidup kita itu ada perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, seringkali kamu langgar perjanjiannya. Di dalam perjanjian lama, pengurapan ini cuma turun beberapa orang. Yang turun, yang nerima pengurapan ini cuma pemimpin-pemimpin Israel. Ya, rakyat jelata nggak pernah dapat. Herannya waktu Yesus mati di kayu salib, pengurapan ini turun buat semua manusia yang memutuskan percaya pada Yesus Kristus. Ada amin saudara. Nah, kalau saudara udah sadar, jagalah. Ya, jaga. Ibarat setan aja, ya orang mau ngepet jaga lilin saudara. Ya, saya bukan ngajarin saudara ngepet saudara. Ya, setan aja saudara, jaga lilin, jangan sampai mati. Kalau ini lilinnya mati, babinya mati, kan gitu. Ini setan loh. Nah, Tuhan inginin jaga apimu. Di dalam Matius pasal 25 tentang manusia bijaksana dan bodoh yang punya pelita dan menyala, dia yang masuk surga. Yang pelitanya ada, lampunya mati, tidak ada minyak pula, itu yang tidak masuk. Makanya saudara jangan main-main dengan namanya sifat kita ini. Ada orang-orang yang bicara dengan ngomong sembarangan. Saya berpikir nggak bener. Saya dengar khotbah-khotbah di TikTok ya, di beberapa sosial media. Saya bilang ini khotbahnya ngaco. Saya bukan mau menghakimi. Saya bilang gimana jemaat tuh mau pinter kalau diajarnya kayak begitu. Bahwa Yesus ini adalah Allah yang membenarkan kita. Apanya sih membenarkan? Ngawur aja. Dia kan jalan kebenaran, bukan jalan pembenaran. Kalau kita ngaku dosa baru diampunin, baru kebenarannya turun, bukan pembenaran semua tingkah laku kita. Kita berdosa terus dibenarkan Tuhan tanpa namanya pengertian tentang pengampunan, tentang minta maaf, tentang pengakuan dosa. Dan banyak yang di-up dengan khotbah-khotbah yang menurut saya ini ngerusak iman orang Kristen. Tapi ya sudahlah, itu memang udah akhir zaman. Firman-Nya bilang apa? Akan muncul banyak nabi palsu. Nah, saya mendorong saudara, ya, mau suka nggak suka kau dengerin khotbah saya tujuannya cuma satu, ngapain? Deketin kamu dengan Tuhan. Kamu mau apa enggak itu urusan saudara. Saya nggak merubah watak saudara. Roh Kudus juga nggak akan melakukan itu. Ya, Roh Kudus pernah ngomong begini, aku sifatnya pasif. Ya, saya harus jelasin. Roh Kudus tuh sifatnya pasif. Kalau kamu nggak ajak bicara, dia nggak akan ngomong, diem dia. Ya, dia bukan Roh Allah yang cerewet kayak mak-mak saudara ya, bawel terus nggak bisa diem. Ya, Roh Kudus nggak begitu, diem dia Allah yang diem. Kamu tanya belum tentu dijawab. Kalau pertanyaanmu yang dirasa Roh Kudus bukan di level rohanimu. Maksudnya gimana itu Pak? Saya nggak akan ajarin itu dulu.
Ya, kalau levelmu nggak setingkat dengan kehidupanmu, dia pun juga nggak akan jawab. Roh Kudus itu pasif. Ya, bukan berarti Allah nggak pernah aktif. Ya, pernah. Kenapa? Dia mati di kayu salib, itu pribadi Tuhan. Ya, kedua, Roh Kudus tidak akan mengambil keputusan apapun di dalam hidup saudara, cuma selain menasehati dan mengarahkan. Contohnya gini, Pak, saya pengen sekolah misalnya gini. Ada sekolah A, sekolah B. Misalnya saudara tanya ke saya, ambil sekolah A, misalnya begitu. Yang mutusinnya ya kamu, bukan saya kan nggak mutusin apa-apa. Enggak lah Pak, yang B lebih bagus, ya terserah lu kan gitu. Nah, Roh Kudus juga sama. Roh Kudus tidak pernah namanya melakukan sesuatu yang memutuskan final di dalam hidup manusia selain kamu yang mutusin. Nah, peran Roh Kudus coba ngapain? Nonton dan nasehatin. Lebih dia enggak. Kamu mau punya keputusan A atau B atau C, itu urusanmu, bukan urusan Tuhan lagi. Nah, ini yang harus kamu pahami, bahwa Tuhan ataupun Allah yang kita sembah, yang dalam nama Yesus, yang mencurahkan rohnya dalam hidup kita, mengurapi kita, ini bagian-bagian yang kamu harus ngerti. Jadi kamu jangan sembarangan berkata, memutuskan dengan seenak kepintaran kita tanpa pengarahan daripada Tuhan. Kalau salah jalan, salah keputusan, kamu akan terjerembab, mati. Siapa bilang kasih karunia akan membuat kita aman? Enggak. Ya, hidup manusia itu tabur tuai. Ya, amin saudara. Ngerti sampai di sini? Jangan bilang kedegilan hati kita nanti tetap dibenarkan Tuhan. Ngawur aja. Kamu akan hidupmu tuai kesusahan. Ya, kalau perlu kamu akan jerit semua dengan penderitaan yang kamu alamin. Siapa bilang walaupun kita hidup dalam kasih karunia, bukan berarti kita bisa seenak-enaknya memutuskan semua jalan-jalan yang tidak benar itu. Lihat dalam Yesaya 81 ayatnya yang ke 11. Ya, saya khotbah alamat saudara. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Lihat ayatnya yang ke selanjutnya. Ini yang 12 ya. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Nah, jadi Tuhan membiarkan kedegilan hati manusia, dibiarin saudara. Siapa bilang Tuhan ubah? Nggak akan saudara, didiemin. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Nah, ayat begini kan nggak pernah dibuka-bukain. Ya, saya selama banyak dengar khotbah saudara, belum pernah dengar namanya ayat ini. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekarang Israel hidup menurut jalan yang ku tunjukkan. Ya, saudara mau cari dari perjanjian lama sampai baru, Tuhan tuh cuma tunjukin, ngasih tahu, nuntun lewat sini. Jangan nyerang, tunggu dulu, kan gitu. Terus orang Israel serang, kalah dia, 36 orang mati, kan gitu. Ayat 14, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Ya, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Dengar baik, kamu mau pilih nyembah Tuhan atau menjilat Tuhan, terserah saudara. Kalau jilat itu maksudnya bagaimana? Kamu nggak ngikutin semua apapun yang diputuskan Tuhan. Nah, jilat itu dalam arti kamu sampai mohon, kok lama pertolongan Tuhan, kamu tuh lagi ngejilat. Tapi kalau kamu nyembah Tuhan, ya bangun dan jaga urapanmu. Jangan hidup sembarangan. Lihat watakmu yang jelek kayak apapun, ya perbaiki. Tuhan tuh baik saudara. Kalau saya mau kirim api saudara. Untung saya bukan Tuhan. Ya, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu. Aku akan mengenyangkannya. Ya, baca sendiri di rumah. Ya, ada kalau saudara, Pak saya lagi susah Pak, belajarlah nyembah Tuhan. Kalau kamu nggak nyembah Tuhan, firman yang bilang apa? Kamu akan menjilat kepadanya, akan ditolong juga saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu, jangan dibilang wah Yesus nggak seperti itu. Ingat, perjanjian lama Yesus juga ada, bukan nggak ada. Jangan bilang perjanjian lama dengan baru Tuhannya beda. Sama. Maliki 3 ayat yang ke-20, ayat yang ke-6 sorry. Aku adalah Allah yang sama dari sekarang, dahulu dan selama-lamanya. Mau perjanjiannya mau lama mau baru, Allahnya tetap sama. Artinya dia tidak pernah berubah. Nah, saya berdoa saudara belajar hidupi firman Tuhan dengan benar saudara. Saya harus
meyakinkan saudara bahwa hidup dengan Tuhan itu kita aman. Nah, pengurapan itu pelajarilah. Apa sih yang Tuhan akan ajar? Bagaimana saya bisa menjelaskan banyak ayat tentang ini kalau urapan itu nggak ngajar saya? Saya banyak hal yang saya nggak belajar dari pendeta. Dari saya orang nggak sekolah. Ya banyak saksinya, saya ini nggak sekolah. Kok bisa Pak? Ada orang tanya, Pak kok Bapak bisa khotbah gini. Belajar dari mana? Tuhan. Kau punya pewahyuan A, punya pewahyuan B, punya pewahyuan C. Dari mana? Pengurapan. Kadang-kadang saya nggak pernah dengar dari manapun. Tuhan yang ngajarin. Oh bisa Pak? Bisa, karena Dia Allah. Rohnya nempel dengan kita. Sedekat itu. Tinggal kita ini mau nggak? Namanya jaga supaya Dia jangan keluar. Kedua, hidup kita ini harus kudus, berkenan di hadapan Tuhan, dan rubah semua manusia lama kita untuk cari Tuhan dengan benar. Ya, saudara harus tahu bagian Tuhan dan bagian diri kita. Coba buka satu ayat Yunus pasal 4 ayat yang ke-11. Ya, Yunus pasal 4 ayatnya yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe? Ya, saya percaya firman itu selalu namanya melambangkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Yang percaya Tuhan tuh sayang sama kita, ngomong amin dulu saudara. Kenapa? Karena saya mau memberi kabar baik bagi saudara. Dia tuh sayang sama kita. Dia itu cinta luar biasa dengan Bapak, Ibu, dan sekalian di sini. Kenapa Pak? Karena saya merasa saya diampuni Tuhan, saya diberi kesempatan, saya diberi pengajaran, karunia Tuhan kasih. Saya tuh kadang-kadang merasa nggak layak Tuhan terima ini semua. Saya bisa khotbah seperti sekarang ini dengan kadang-kadang pewahyuan yang saya sendiri nggak ngerti. Saya juga nggak belajar banyak sebenarnya. Tapi kok bisa terima itu semua Pak? Yaitu karena kasih sayang Tuhan terhadap hidup kita, kita bisa terima itu. Kalau saudara ngelihat saya, nggak tahu penilaian saudara bagaimana, ya khususnya yang bagus-bagus saja saudara. Itu semua dari Tuhan saudara, bukan dari saya. Saya ada sendiri aja kadang, saya yang khotbah aja kadang-kadang nggak ngerti saudara ini kok bisa begini, bisa begitu, dan banyak hal-hal yang saya ini luar biasa firmannya. Ya saudara mungkin dengar firman kayak begini, Pak pengajaran gini kok luar biasa. Jangan kamu yang ngomong begitu, saya khotbah aja kadang-kadang berpikirnya juga begitu. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saya mau sampaikan gini saudara, ya dengar baik saudara. Kalau hari ini saudara kepahitan, ampunin. Kalau kamu bertahan dalam kepahitanmu, kamu nggak bisa bedain mana Tuhan, mana dosa, mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kalau saudara berpikir, oh dalam kemahakuasaan Tuhan akan menyentuh karaktermu, kamu nggak bisa bedain kanan baik kiri, itu namanya. Nah kalau saudara ngerti tentang firman ini, yang harus baca firman siapa? Ya kamu. Oh tar Tuhan yang ngajari saya. Nggak bisa bedain mana tangan kanan, mana tangan kiri. Saya pernah naik motor sama seseorang, belok kanan saya bilang, dia malah ke kiri saudara. Tambah nyasar yang ada saya, tambah jauh, bukan tambah dekat. Selama saudara nggak bisa bedain tangan kanan dan tangan kiri, ya rohanimu kan muter tambah jauh saudara. Dia bilang, saya pikir sebelah sini itu tangan kanan. Haleluya, saya bilang. Putar balik. Gila, makan buang-buang waktu kan. Ya, selama kamu nggak ngerti tangan kanan dan tangan kiri, kamu buang-buang waktu. Kerohanianmu tertinggal jauh. Harusnya firman Tuhan bilang apa? Harusnya kamu bukan makanan yang lembek lagi, tapi udah makanan yang keras. Ya, yang belum follow dulu sekalian. Dengar baik saudara. Saya khotbah bukan berdasarkan saya enak-enak watak saya. Kalau saudara masih pembohong, ikut Tuhan masih pembohong, kamu nggak ngerti mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kapan harus berhenti main judi, masih main judi, kamu tuh nggak bisa bedain mana yang Tuhan mau,
mana keinginanmu yang menuju dosa dan kebinasaan. Banyak orang kepahitan, punya kebencian, suruh ngampunin nggak bisa. Makanya kemarin saya khotbah Bapak terlalu pinter, orang kayak gini nggak akan lihat apa-apa. Sehingga ya, kalau saudara berpikir kemahakuasaan Tuhan menyentuh hidup manusia sampai di level karakter, saya menemui banyak yang enggak, justru berkontradiksi menurut saya dengan firman. Kenapa? Daud diurapi Tuhan ya lewat Nabi Samuel. Waktu diurapi, herannya Daud malah berzina. Kalau urapan Tuhan mengubah watak manusia atau kuasa Tuhan, saya bukan bilang kalau kuasa Tuhan sanggup, bukan gitu ya. Kalau kuasa Tuhan ya menyentuh karakter manusia, kenapa Daud berzina setelah diurapi? Saul justru tidak taat setelah diurapi Tuhan. Ya, Daud bunuh orang setelah diurapi. Adam hidup dalam kemuliaan, malah jatuh. Musa marah-marah setelah diurapi, dipakai Tuhan. Yudas jual Yesus setelah diurapi, kan dia dibaptis. Ngusir setan pakai nama Yesus. Setelah ngusir setan, jual Yesus, diurapi. Artinya kuasa Tuhan nggak nyentuh karakter kita. Nah, karakter kita siapa Pak yang sentuh? Kamu dan saya, bukan Tuhan. Saya berdoa saudara ngerti mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana Tuhan sentuh, mana yang kamu sentuh, mana yang Tuhan berbuat, mana yang kamu harus buat. Ada amin saudara. Ya, jangan bilang Tuhan, semua Tuhan. Enak kayak Tuhan bukan pembantu saudara. Ya raja. Ngerti? Tangan kanan, tangan kiri. Ngampunin bagianmu, bukan bagian Tuhan. Ayo, siapa yang di sini kepahitan? Ampunin ya, jangan bodoh. Jangan otakmu tuh merasa Tuhan baik Pak. Ya, sebaik-baiknya Tuhan tidak akan memutuskan hal tersebut. Belajar ampunin. Pak, saya pembohong. Belajar jujur. Ya, orang dunia juga tahu nggak boleh bohong, apalagi dalam Tuhan, nggak boleh. Pak, saya masih jarang berdoa. Ya, otakmu perlu digeplak dikit dulu, belepak gitu ya. Bedain tangan kanan dan tangan kiri. Bedain, kamu mau dekat dengan Tuhan, tahu dong harus ngapain. Jadi bangunin Tuhan, jangan males. Ya doa saudara. Pak, saya terjerat hutang Pak, makanya jangan ngutang lagi. Nanti siapa yang bayar Pak? Tuhan bisa tolong, tapi ngertiin dulu. Bagian tidak ngutang tuh kamu, bukan Tuhan. Ya nggak ada urapan Tuhan tuh ngutang lah ya. Nanti aku yang bayar, nggak ada saudara. Saya nggak pernah hidup dalam Tuhan dalam keadaan gak ada duit ya. Udah hidup ya kayak ganjil genap, hari ini bisa makan, besok kagak, besok bisa makan. Nggak pernah Tuhan suruh saya ngutang lah, pinjol lah, nggak ada saudara. Buat bayar anak sekolah Pak, nggak pernah. Saya hidup dalam Tuhan baru memang 15 tahun, banyak lihat mujizat, nggak pernah Tuhan tuh suruh saya ngutang lah, pinjol, nggak ada saudara. Bikin kartu kredit, makan tuh kartu kredit. Perlu bertobat saudara dari itu. Nanti buat jaga-jaga Pak, makan tuh jaga-jaga. Saya cuma jaga-jaga dalam doa saudara. Ya saya ngomong, saya buktiin saudara, bukan ngasal khotbah dan tidak melakukannya. Tidak pernah saya lakukan itu. Sebab saya percaya, saya suka sekali nantang Tuhan saudara dalam hal yang positif. Tuhan, firman-Mu bilang pelindung Tuhan. Tuhan, ada ayat ngomong gini loh Tuhan. Tuhan, ada firman-Mu berkata ini. Ya, Tuhan, ada gini. Saya cuma klaim firman Tuhan dalam firman-Nya. Karena saya tahu Tuhan nggak mungkin melanggar firman-Nya sendiri. Jadi Bapak manfaatin Tuhan. Enggak, memang saya butuh pertolongan. Kok orang firman-Nya bilang, andalkanlah aku katanya. Dulu kan saya nggak mengandalkan Tuhan. Saya pernah ngandelin diri sendiri dalam Tuhan. Dia kok dikomplain sama Tuhan. Haus sombong. Ya udah, sekarang saya ngandelin Tuhan. Nah, waktu saya ngandelin Tuhan, ya wajar saya bilang Tuhan, firman-Mu bilang begini. Aku butuh ini Tuhan.
Dikasih. Ya, ada amin saudara. Bisa bedain ya. Ya, Pak saya mau berhenti marah, kamu yang harus berhenti. Bukan Tuhan ngurapin kamu jadi kamu diem, sabar, tenang gitu. Gak ada yang begitu. Ya, saya udah ketemu ratusan pendeta hamba Tuhan. Ya, dia cerita kesaksian hidupnya masing-masing. Kalau saudara berpikir bahwa Tuhan yang ngubahin, bisa nggak Pak? Bisa. Mau nggak kalau Tuhan ngubahin? Ya, kalau kamu tanya ya, Tuhan bisa nggak ngerubahin watak kita? Bisa sebenarnya. Ya, mau nggak? Ayo, mau nggak? Serius bisa. Mau ya? Kalau Tuhan ubahin mau? Saya serius. Kalau ditanya Tuhan bisa Pak, ngubahin bisa. Pakai apa Pak? Pakai namanya proses. Aduh, mau Pak? Iya, diproses. Ya, Yusuf dimasukin penjara dulu saudara. Daud dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Pakai apa Pak? Pakai proses. Ngerubah karakter Daud pakai apa? Pakai proses. Makanya kita kenal namanya Tuhan, nggak ada yang instan. Tuhan bisa nggak Pak ngerubah karakter saya? Bisa, pakai proses. Ya, jangan nangis ya. Terus ikutin, itu baik buat kita. Saya udah laluin belasan tahun. Seringkali saya nemuin orang Kristen bilang, Pak saya keluarga saya kok berantakan. Suatu hari saya datang ke rumah orang itu dan lihat. Waktu saya lihat, loh, setelah saya lihat dia ngobrol, sometimes terkadang ibu ini diajak anaknya untuk jalan-jalan saudara, ngajak makan. Tapi saya tahu ibu ini orangnya minderan dan cenderung pemalu, sehingga itu terus berlarut-larut dalam rumah tangganya, nggak pernah sehat. Terus waktu dia cerita begitu sama saya ngomong begini, Bu, harusnya kalau anak ibu ngajak makan, walaupun mungkin di rumah ada makanan, saya bilang, mungkin boros kelihatannya, tapi ibu harus ikut Bu. Aduh saya kan gak enak, gak pintar ngomong. Belajar Bu, saya bilang, belajar. Kamu harus bedain mana tangan kanan bagianmu, mana nanti Tuhan yang mengurapi mulut ibu untuk berbicara. Mana yang kamu harus maju, mana yang nanti Tuhan akan urapi, yang memampukan kita, yang tadinya kita tidak bisa jadi bisa. Itu pengurapan. Kamu harus bedain mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kadang-kadang kuasa Tuhan tidak terjadi, kenapa? Karena kamu gak bisa bedain ini. Kapan bagianmu yang harus kamu tampil, kamu gak tampil. Disebabkan karena ketakutan dan kurang pengertian. Oh gitu ya, datang ngobrol. Kan saya gak enak dengan mantu saya. Gak apa-apa, ngobrol aja, lama-lama enak kok. Oh gitu, saya ceritain hidup saya. Saya dulu gini. Oh gitu caranya, iya. Datang Bu. Kalau dia ngajak, jangan ditolak, ikutin. Bukan kita matre, bukan. Buat ngapain? Ibu harus punya pengertian tentang firman supaya keluarga ini ada shalom. Ngerti bagaimana memimpin. Kalau nggak ada yang mimpin, nggak mungkin keluargamu itu akan baik-baik aja. Dengerin ya, keluargamu nggak ngerti tentang firman, nggak mungkin bisa damai saudara. Komunikasi pasti rusak. Yang satu diem di pojokan, yang satu diem di kamar, yang satu main game, yang satu main komputer, yang satu belajar mungkin nggak keluar kamar. Itu nggak benar. Kenapa? Nggak ada yang mimpin, nggak ngerti tentang firman Tuhan, mana yang kanan, mana yang kiri. Kenapa? Nggak ngerti. Berantakan hidupmu. Panggilin semua. Duduk. Yuk kita pergi. Misalnya kemana? Ya nggak harus yang mahal-mahal, semampunya kita aja. Saya jalanin gituan tahunan saudara. Saya ngalamin efeknya. Efeknya apa Pak? Saya ini orangnya pendiam dulu. Introvert saya. Nah, sekarang orang nantiin kehadiran saya. Saya nggak bohong saudara. Kalau bohong dosa saudara. Saya pendeta hamba Tuhan, mana mungkin ngomong sembarangan. Sekarang orang nantiin kehadiran saya.
Ya sampai anak kecil pun nanti bawa ya Om Timonya ke sini ya, sampai saya kayak mau dipaketin saudara. Lo kenapa? Ngertiin, ajak bicara semuanya. Saya ke mertua saya kemarin, saya bawa dia ke Bandung. Waduh, mami happy banget loh. Happy banget. Papi saya sama, happy banget. Dengan kalian tuh begini. Siapa yang ngajarin? Bapak saya di sorga yang ngajarin. Kekristenan bukan hanya di gereja nangis-nangis saudara, tapi bagaimana mengaplikasikannya, mengimplementasikan firman Tuhan, dan bisa bedain mana tangan kanan dan tangan kiri. Saya dalam namanya menolong banyak orang, saya ngerti bagaimana tangan kanan ini bekerja, tangan kiri ini harus bekerja. Kalau kamu yang malas berdoa, itu urusanmu. Kalau kamu malas ke Tuhan, itu bagian yang harus kamu kerjakan. Dan itu musuhmu, adalah kemalasan. Bagian saya, sudah saya kerjakan. Apa Pak? Ngajarin firman ini buat Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian nggak ngerti tentang firman, semua akan rusak dan akan berlama-lama dengan kerusakan itu. Saya melihat Tuhan itu luar biasa, ngajarin firman dengan hal-hal yang tidak biasa. Saya melihat bahwa betul kuasa Tuhan akan membuka jalan hidup kita. Tuhan akan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang akan berlawanan dengan otak kita. Kuasa Tuhan akan berjalan bukan dengan pemikiran kita. Kuasa Tuhan tidak pernah berjalan dengan apapun yang kamu mau. Oh saya maunya begini, tidak bisa. Kamu harus ikutin maunya Tuhan. Nah kuasa Tuhan tidak terbatas, tidak ada yang mustahil, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan, termasuk setan dan iblis dan antek-anteknya. Tapi kuasa Tuhan tidak ngerubah watak manusiamu. Itu firman yang saya mau sampaikan. Dan kamu harus bisa bedain mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Supaya, kenapa Pak firman ini perlu diajarin? Supaya pengurapanmu terjaga. Dan ini bisa menolong banyak orang. Kenapa Pak keluarga saya kok belum bertobat? Jangan-jangan gak ada pengurapannya. Karena pengurapan inilah yang mempertobatkan orang, membebaskan tawanan. Lukas 4 ayat 19. Nah supaya saudara lu belajar. Ya saya bukan merasa lebih pintar dari kalian, saya juga belajar dari ini semua. Ya kalau kuasa Tuhan bisa mengubah karakter manusia, buktinya di dalam Alkitab ini tidak ada satupun manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat selain Yesus Kristus. Bukan kuasa Tuhannya yang gak sanggup, tapi kuasa Tuhan tidak mau melakukan hal tersebut. Kalau dia mau lakukan itu semua, kita dijadiin robot aja cukup bagi Tuhan. Atau matiin kita semua, bikin yang baru. Selesai. Nggak perlu repot. Kalau saya mungkin mikirnya begitu aja. Ya, saya nggak perlu saudara sekalian yang bikin dosa, males doa, firman susah bacanya, ya ikut Tuhan cuma ada maunya, mau sembuh, mau pulih, mau Allah ini mah cuma ada maunya semua, buang aja, mending ciptain yang baru. Selesai. Bagi Tuhan tuh nggak sulit kok bikin begitu. Ciptain bumi yang baru, tenggelamin bumi yang sekarang. Yesus bisa lakukan itu kalau dia mau. Tapi balik lagi, kasih sayang Tuhan terhadap hidup kita sangat besar sehingga dia ngajarin kita semua untuk mendengarkan firman-Nya dan belajar. Saudara diberkati dengan firman-Nya pada malam hari ini, bisa katakan amin. Ya cukup aja udah firman-Nya gitu aja saudara ya, supaya saudara juga bisa belajar ya, jadi pelajari, jangan saudara nggak ngerti Pak, belajar, itu bagian kita ya. Jangan bilang Tuhan semua, Tuhan kan juga punya aturan mainnya ya. Bedakan mana tangan kanan tangan kiri supaya Bapak Ibu sekalian punya rohani bisa naik dan terus bisa diberkati oleh kuasa Tuhan. Yuk kita berdoa. Sebelum saudara berdoa, kalau saudara rindu memberikan persembahan Hineni Ministry, saudara bisa memberkati pelayanan yang dimana kami boleh menjalani dan dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan ya. Dengar baik saudara ya, dalam pelayanan ini kemarin kami ya, istri saya kemarin cerita, kami memberkati baksos di salah satu sekolah lah, kita nggak perlu sebut nama sekolahnya apa, dan istri saya disuruh Tuhan, kamu berkati orang itu. Nah semua taburan dari Bapak Ibu sekalian ya, itu
ditabur. Sebenarnya ada videonya, cuman videonya di sini nggak ya? Nanti ya habis khotbah ini nanti saya cari ya, biar teman-teman bisa melihat taburan tersebut ke orang-orang yang tidak mampu, saudara ya, dari orang-orang yang belajar firman Tuhan namun tidak cukup banyak keuangan yang lebih, dan akhirnya entah bagaimana Hineni ministry ya yang kita jalanin bisa memberkati banyak orang. Puji Tuhan lah, saya sangat bersyukur bisa melakukan banyak hal-hal yang dimana Tuhan dimuliakan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, ajar kami terus Tuhan dengan firman-Mu yang baru. Urapi kami, urapi. Jangan biarkan iblis berkuasa. Jangankan 7 Bapa, 7 legion pun kami usir keluar dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tak tertandingi. Iblis gemetar Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan aku pakai Bapa urapan ranama sikara tapa syukura pataka. Mari saudara buka kedua tanganmu ya. Kalau saudara nanti mau muntah ya, tiba-tiba mual, muntahin saudara ya. Karena biarlah pengurapan Tuhan turun. Aku mintakan api-Mu Tuhan dalam Lukas 12 ayat 49 Tuhan. Biarlah api Tuhan turun saat ini juga dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus sikara patakara nama syukara. Biar aku meteraikan tubuh, jiwa dan roh. Tutup semua Bapa dengan darah Yesus. Celah-celah yang terbuka ya slot tiara patakara syukara nama. Biarlah celah-celah yang terbuka Bapa dari seluruh tubuh anak-anak-Mu Tuhan, tutup kembali dalam nama Yesus dan urapi dengan urapan yang baru. Sehingga anak-anak-Mu mengerti tentang firman Tuhan, mengerti Bapa akan ada kuasa Tuhan dalam mulut kami ya Tuhan. Dalam roh kami ada kuasa. Dan aku meteraikan Bapa tubuh, jiwa dan rohnya dengan kuasa nama Yesus. Sebab nama Yesus berkuasa atas hidup manusia di bumi, di langit, di sorga, di bawah bumi. Nama Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus Engkau memberkati Bapa anak-anak-Mu. Sekarang aku melepaskan Bapa urapan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Bapa diberkati, semua ekonominya juga Bapa di upgrade, usahanya Bapa di dalam nama Yesus Engkau berkati. Biarlah Bapa setiap pekerjaan tangannya Bapa Engkau buat berhasil. Setiap langkahnya tempat terkutuk sekalipun diinjak dalam nama Yesus diberkati. Aku patahkan yes Lord semua rantai kutuk, rantai kemiskinan, rantai kesulitan Bapa dalam nama Yesus. Aku percaya Bapa biar firman-Mu memerdekakan hidup kami, karena dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Roh Tuhan mengajar, mendisiplinkan dan memerdekakan hidup kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.